bersusah-susah dulu. Ya kita potong dulu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak. Sebentar, oh ngambil topi. Oke. Lanjut lagi. Jadi intinya pokoknya itu ya, sabar dan mental yang kuat kalau mau mutusin residensi ke Jerman. Kita ada potongan lagi ibu-ibu bapak-bapak. Maklum punya dua anak kecil. Iya sayang. Udah mau pakai topi lagi panas Sini dia. Gahil banget ya. Hei. Ya. Apanya mau dicopot sayang? Kenapa? Ya nak. Selamat siang. Ketemu lagi sama gue Andina di Cafe Side. Hari ini nggak ada Pandora kebetulan karena kan di Bayern masih dibatasin cuma 2 keluarga yang boleh ketemu. Jadi hari ini gue punya tamu spesial dari Berlin, ada ipar gue, Ibu Dokter Pratiwi Nasir. Gini loh, jadi tuh kemarin tuh banyak banget kan ya Wi yang nanya-nanya di Our Doctors Diary, gimana sih sebenarnya kalau dokter lulusan Indonesia mau kerja residensi atau memulai residensi di Jerman. Dan Pandora sama gue tuh limited karena pengetahuan kita limited banget di situ karena Pandora sama gue kan dua-duanya kan lulusan dari sini, lulusan Jerman, jadi nggak tahu gitu gimana sebenarnya prosesnya. Dan setiap provinsi tuh agak beda-beda ya. Tiwi tuh dari mana Wi? Berlin. Jadi sementara gue Pandora ini kan di Nuremberg di daerah Bayern. Jadi tapi secara garis besar sih sama, cuma nanti ada kayak Aturan masing-masing di setiap provinsi. Gitu. Jadi kita tanya dulu nih. Selamat siang Ibu Tiwi. Selamat siang Bu. Selamat datang di program talk show kita. Gaya banget sih. Kita lagi sekalian piknik, kita mikir udah mendingan kita ngobrol-ngobrol sekarang biar lebih produktif. Karena banyak banget yang nanya. Dan ini kita akhirnya bisa kumpul lagi setelah 3 bulan lebih nggak ketemu nih. So Tiwi kan jadi dari Berlin. Udah berapa lama ya Wi tinggal di Berlin Wi? Tiwi pertama kali nyampe Jerman tuh 1 April 2015 ya. Jadi total 5 tahun ya? 5 tahun ya, lebih 5 tahun ya. Wow, nggak kerasa ya Wi. Nggak kerasa. Kenapa Wi milih Jerman Wi? Nggak milih sih. Sebenarnya karena sama adek lu tuh ya. Salahkanlah adek gue yang tinggal dan nyangkut di Berlin dan gak mau pulang lagi ke Indonesia itulah. Sama kayak gue. Ya karena di Kamagilang terus ya udah nyampe Berlin lah. Ya gampangnya seperti itu ya. Ya itu cerita pendeknya ya. Itulah apa emang nggak ada yang tahu ya masa depan dan kehidupan kita. Betul. Jadi Tiwi tuh lulusan dari mana Wi di Jakarta? Dari FKUI. FKUI angkatan 2005. Sama ya sama gua sama Tiwi angkatan 2005, kita seumuran ya. Segenerasi lah ya. Udah generasi atas. Generasi tua ya. Jadi dari FKUI terus sempat kerja dulu ya Wi ya udah sempat kerja 5 tahun lah ya. Udah 5 tahun udah bergaji, udah punya posisi, terus balik lagi ke Jerman. Ya mulai lagi dari nol, bahkan minus kali ya, karena harus belajar bahasa, harus adaptasi dulu tinggal di sini seperti apa gitu. Itu kayaknya yang paling berat ya. Itu kayak paling berat kalau mau mulai pindah ke negara luar gitu kan, terus mulai lagi dari awal. Yang paling susah selain itu apalagi Wi di Jerman Wi? Apa ya? Ya utama sih bahasa lah ya. Terus mungkin Tiwi enaknya karena visanya visa ikut suami kali ya. Okay. Udah visa family. Beda sama teman-teman yang mungkin di awal dokter di Indo terus mau ke sini itu visanya beda lagi kan. Visa belajar bahasa Jerman gitu ya. Visa belajar bahasa Jerman atau visa cari kerja. Oke. Kalau Tiwi mungkin dipermudah karena visanya visa family, jadinya nggak ada batas waktu. Kalau yang visa cari kerja tuh 18 bulan. Kalau visa belajar bahasa setahun ya. Gitu ya. Jadinya stres ya. Ada dikejar-kejar jadi gitu dikejar waktu. Kalau Tiwi kan santai, mungkin that's why juga kali ya. Jadi nggak ya intensif sih belajar bahasanya, tapi ya mungkin karena visanya nggak harus cepet nggak habis ada time gitu. pressure juga ya, jadi nggak ada side rook. Iya. Oke. Ya memang belajar bahasa Jerman itu juga yang paling bikin nangis darah sih kayaknya. Ya benar sih. Apalagi belajar bahasa asingnya tuh udah usia Tiwi tuh mulainya mungkin 27 tahun kali ya waktu itu usianya. Ya beda waktu, kalau gue kan belajar bahasa Jerman umur 17-an lah ya, jadinya dan kan kita beda ya. Situ belajar bahasa asingnya enak. Kalau saya otaknya nggak nyampe. Talentnya masing-masing beda-beda ya ibu-ibu bapak-bapak.
Tapi memang gue akui bahasa Jerman itu iya sih susah banget, apalagi kalau dimulainya agak telat ya belajarnya. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin, apalagi kalau misalnya teman-teman juga udah bisa bahasa Inggris, relatif lah ada yang nyambungnya lah ya. Terus Tiwi belajar bahasa Jerman berapa lama jadi total, Wi? Berapa lama ya, waktu itu kan sebenarnya udah mulai di Indo, mulai Gute, tapi kayak sekali seminggu. Terus itu dibarengin dengan jaga-jaga, dibarengin dengan kerja, jadi kayak ya udahlah setengah-setengah gitu, setengah-setengah. Ya begitu nyampe Jerman mulai lagi dari A1 benar-benar, tapi intensif kan. Intensif setiap hari Senin sampai Jumat ya 3 jam. Dan total setelah les bahasa Jerman tuh sampai B2, di situ ikut medicine course, jadi medicine course gitu, khusus medicine, khusus kedokteran. Untuk kedokteran tuh perlu level berapa sih bahasa Jermannya? B2 sih untuk masuk medicine course itu. Medicine course ini yang ngadain siapa nih? Sebenarnya banyak sekali ya, kalau di Berlin sepengetahuan Tiwi tuh banyak banget yang privat school gitu, kursus privat gitu. Kursus privat yang menawarkan medicine dari course. Goethe gitu ada nggak sih? Dari Goethe kayaknya ada. Ada juga yang privat Schule di sini yang namanya Hartnack Schule. Nah kebetulan Tiwi dapatnya dari GFBM. GFBM itu kayak satu instansi pemerintah Jerman yang emang menyediakan kursus persiapan profesi-profesi tertentu kayak tenaga medis. Tapi Ausbildung yang lain juga ada, dietitian gitu-gitu juga ada. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih detail punya pertanyaan boleh tulis di kolom, nanti Ibu Tiwi jawab. Kalau ada. Iya, nanti saya jawab. Gue nggak pakai nanya dulu boleh apa enggak. Gue boleh lah, boleh banget gitu. Jadi apa namanya, tadi gue mau nanya apa ya, jadi jadi pokoknya kan yang paling penting itu kan harus bahasa Jerman. Jadi belajarnya kalau bisa memang secepatnya, kalau emang ada niat mau kuliah mau residensi di Jerman dari Indonesia tuh udah mulai, tapi yang paling efektif memang belajar bahasa Jerman di Jermannya sendiri ya. Betul. Langsung kepake lah bahasanya, langsung terpaksa dipakai jadinya. Udah gitu selain bahasa nih yang penting juga kan tuh dokumen-dokumen. Apa aja dokumen-dokumen yang harus banget disiapin di Indonesia? Nanti ini secara garis besar ya, kalau nanti bisa diselipin nanti kita taruh di deskripsi box ya. Apa aja dokumen yang penting yang harus disiapin di Indonesia untuk dibawa. Sebenarnya di website dari Ikatan Dokternya sendiri atau Erste Kammer itu udah ada detailnya, jadi dokumen-dokumen apa gitu saja. Nah seingat Tiwi tuh yang Tiwi siapin waktu itu kayak ijazah kalau di Indonesia tuh ada 2 kan, ijazah sarjana kedokteran sama ijazah dokter. Nah itu ada bedanya. Dinas kesehatan di Jerman tuh udah tahu bahwa di Indonesia tuh seperti itu. Terus setelah itu yang penting juga yang setahun setelah internship. Nah, jadi harus internship dulu ya? Iya, pokoknya mulai dari angkatan Tiwi, dan pemerintah Jerman udah tahu bahwa di Indonesia itu ada aturan bahwa sudah diwajibkan untuk internship 1 tahun, kerja magang gitu kan. Dan itu juga harus ada surat itu, dan akhirnya keluar surat tanda registrasi dokter, STR. Nah itu juga diterjemahkan dan dilegalisir. Jadi ijazah sarjana kedokteran, ijazah dokter, STR, betul. Selanjutnya waktu itu juga untuk masalah penerjemahan. Nah itu juga beda-beda ya. Kalau di Berlin waktu itu Tiwi kan sempat terjemahin di Indonesia. Nah itu sempat masalah karena harus Anerkennung tuh harus harus dikenal diakuin lagi oleh penerjemah yang resmi di Jerman. Nah jadi Tiwi diulang lagi penerjemahannya. Tapi waktu yang di Jakarta itu kan di Indonesia sebenarnya sebenarnya juga udah diakuin kan, bahkan di list dari kedutaan Jermannya itu, tapi nggak diakuin tetap harus dianerkennung lagi sama yang ditunjuk oleh si Erste Kammer itu gitu. Terus bayar nggak tuh? Bayar. Tapi kan jadi sebenarnya tidak diterjemahkan seluruhnya, jadi cuma beberapa ini, terus kayak disahkan kali ya, udah sesuai gitu. Mungkin istilah-istilahnya kali yang berbeda ya. Tapi setelah itu udah gitu beres sih akhirnya. Itu yang dapat alamat si penerjemah yang di Berlin itu dari mana, Wi? Ada di itunya juga, ada di daftar dinas kesehatan. Pokoknya kalau mulai dari persiapan dokumen itu
di sini tuh enaknya kita dikasih beratung kali ya, jadi konsultasi awal benar-benar dari kita nggak tahu apa-apa, kita datang untuk saya mau konsultasi, saya mau kerja di sini sebagai dokter, nanti akan dikasih list dan apa saran-saran yang kayak penerjemah yang diakui seperti gitu. apa gitu, gimana gitu-gitu. Jadi sebenarnya dipermudah ya, soalnya karena Jerman memang lagi nyari banget kan, nyari tenaga kerja medis. Oke, jadi dokumen tuh itu ya. Jadi itu aja tuh yang dokumen. Yang lain-lain enggak ya? Sih itu yang sama level bahasa paling. Ya, bahasa, terus yang kayak apa sih? Akte kelahiran itu kan saya emang butuh kan, harus diterjemahkan dan dilegalisir ya. Ya, diterjemahkan dan dilegalisir. Dilegalisirnya tuh kalau di Indonesia kayak nggak sih, kayak waktu pas gua mau nikah itu kan resik banget itu sampai 4 sampai 4 kementerian. Kayaknya kalau legalisir dokumen tuh 3 ya. Oh, tetap 3 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri sama apa gitu, sama embassy Jerman. Enggak. Iya, kedutaan Jerman ya. Detailnya nanti kita itu ya kita taruh di deskripsi box. Karena kayak itu udah 4-5 tahun yang lalu kan, jadi ya siapa tahu ada perubahan lagi. Iya, benar. Nanti kita cek lagi di sini. Oke, udah gitu, udah kan nih ya. Jadi udah segala dokumen tuh udah siap, udah gitu terus udah kursus bahasa juga sampai level B2 tadi kata TV buat masuk medicine course. Udah gitu cari medicine course yang ada juga di mana-mana, terutama kalau di kota gede banyak kemungkinannya ya. Udah gitu abis medicine course gimana tahap selanjutnya, Wi? Oke. Abis yang penting juga medicine course di sini tuh kalau kita di Privatschule itu bayar sendiri. Itu biayanya sekitar 500 euroan sebulan, tapi itu intensif. Tapi jangan khawatir, pemerintah Jerman tuh baik banget, kayak Tiwi itu dibayarin. Nah, waktu itu Tiwi medicine course 9 bulan, ya cukup lama sih, tapi karena emang ya kita semuanya beda kan, jadi emang harus intensif dan mungkin ya lama. Medicine course tiap hari ya, Bi? Tiap hari, dari Senin sampai Jumat, benar-benar dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oh, lama ya. Kayak sekolah aja gitu ya. Kayak sekolah. Dan ya enak sih, Tiwi sih dengan senang hati kan jadi bayarin. Iya. Soalnya kalau bayar privat sendiri tuh untuk medicine course yang intensif gitu tuh bisa sampai berapa? 11.000. Oh, 11.000 euro. Oke. 150 juta. 150 juta. Oke, ya, kurang ya. lebih ya. Tapi ya itu kalau Privatschule mungkin 500-700. Tapi diwajibkan tuh ya, medicine course. Sebenarnya enggak sih, itu enggak diwajibkan. Itu kayak untuk diri sendiri aja gitu. Kursus persiapan untuk ujian penyetaraan. Oke. Nah, itu melanjutkan pertanyaannya Anak tadi gitu. Terus habis ngapain medicine course? Nah, sebenarnya medicine course itu adalah kursus persiapan untuk ujian penyetaraan yang which is untuk dokter asing itu ada 2. Fachsprachprüfung namanya, atau ujian komunikasi kali ya, komunikasi dokter pasien, sama Kenntnisprüfung. Nah, Kenntnisprüfung tuh ya ujian dokternya gitu, OSCE. Nah, sebenarnya kalau dokter asing itu kan penyetaraan atau nanti namanya dapat aprobasi. Nah, aprobasi ini bisa tanpa Kenntnisprüfung. Oke. Jadi nggak semua dokter asing itu bisa ngikutin Kenntnisprüfung. Jadi dari dokumen yang ada misalnya nih. Oke. Pernah dengar nggak yang? Iya, jadi nanti kalau si ID yang di sininya ini mengakui dari kurikulum yang di negara asalnya itu udah cocok sama kurikulum Jerman, mereka nggak perlu ujian penyetaraan. Ujian penyetaraan. Cuma lagi. Ujian bahasanya doang. Nah, waktu itu sebenarnya Tiwi udah masukin semua dokumen kan, yang kurikulum apa aja yang Tiwi pelajarin selama 5 tahun di kedokteran di Jakarta. Terus tapi menurut pengalaman katanya kalau dokter Indonesia emang perlu Kenntnisprüfung. Tapi setelah beberapa lama setelah itu ternyata ada satu dokter yang dokter Indonesia, lulusan Indonesia, yang dapat aprobasi ternyata tanpa Kenntnisprüfung. Dia di Berlin juga bukan? Apa provinsi lain? Kayaknya di Berlin deh. Oke. Ya jadi memang suka ada beda-beda juga ya. Kayak beda-beda sih, tergantung ya. Apa tergantung orang yang ngurusnya juga? Ya mungkin juga sih. Untung-untungan. Tapi prinsipil apa namanya, sebenarnya teori ada 2 ya, jadi harus ujian bahasa sama ujian bahasa sama ujian si Kenntnisprüfung atau kayak OSCE-nya kali ya. Oke. Terus Tiwi udah lulus nih ya, udah dua-duanya lulus. Alhamdulillah udah lulus. Fachsprachprüfung tuh November 2017. Terus apanya? Yang Kenntnisprüfungnya tuh April 2018. Oke. Itu Tiwi lagi hamil. Oh iya, pas udah hamil. Iya, gede, lagi hamil, lagi mual-mualnya. Terus jarak dikasih tahu termin
apa termin ujiannya, jadwal ujian ke ujiannya itu cuma 2 minggu. Jadi kayak ya udahlah. Oke. Lagi ada helikopter lewat. Bentar ya. Iya gitu. Oke. Terus Oke. kalau fast proofing itu atau ujian bahasanya bisa ngulang. Kalau misalnya emang nggak lulus itu nggak ada batasan, bisa ngulang. Oh, bisa ngulang terus. Tapi kalau Katniss proofing itu ada maksimal 3 kali. Oh, kayak pas zaman gua kuliah berarti ada selalu ada 3 kali bisa dikasih kesempatan. Itu bayar nggak, Wi, tiap kali ujian? Bayar. Oh, bayar ya? Bayar. Berapaan sih? Kalau pokoknya gini, kalau mulai kita mau registrasi, mau aprobasi gitu, itu bayar 300 euro. Kalau fast proofing itu kalau nggak salah ya, kalau nanti dilihat lagi 350 euro. Kalau untuk Katniss proofing 400 euro. Tapi okay. total kan oke lah. Dan bisa dibalikin nanti ya, kalau kita tinggal di Jerman bisa dibalikin pajak, bisa balikin atau pajak. Malah emang dibayarin sama ini, sama ada juga yang dibayar atau sama negara. Waktu itu Tiwi juga ujian Katniss proofingnya dibayarin setengah deh sama negara. Karena kan baik banget ya di sini Jerman ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, karena kan posisi Tiwi kan nggak punya pekerjaan dan mau bekerja kan. Iya. Jadi dibayar sama Arbeitsagentur gitu ya, berarti sama dinas tenaga kerjaan. Betul. Ya. Oke. Jadi udah gitu ya udah sih ya, sebenarnya persyaratannya udah itu semua. Udah gitu ya sekalian udah gitu kalian tinggal cari-cari aja tempat kerja yang sesuai. Kalau di sini kan spesialisasi nggak university based kan, tapi hospital based. Jadi atau dan di sini nggak ada batasan umur. Kalau di Indonesia kan maksimal 35 tahun kan. Kemarin tuh gue sempat bertanya-tanya loh sambil ngobrol sama kolega gue, kalau gue tuh bilang di Indonesia tuh ada batasan umur, kalau udah tua tuh udah nggak bisa lagi kuliah. Nggak bisa spesialis ya. Benar. Iya, 35 ya? 35 kalau spesialis. Wow. Kalau belum berubah yang Tiwi tahu. Kemarin tuh gue juga ada pasien, dia kelahiran 70. Berarti umurnya sekarang 50-an ya? 50. Dia baru selesai kuliah kedokteran loh. Terus baru mau mulai residensi. Kayak anak-anaknya udah gede, udah selesai dia udah selesai ke yang fase capeknya sebagai ibunya beres gitu. Anak-anaknya udah pada keluar rumah, terus dia mulai kuliah. Baru bisa kuliah. Enaknya gitu ya di Jerman. Kalau lu nya juga rajin belajar, iya, 50 masih mau belajar kedokteran ya. Oke. Jadi gitu deh, akhirnya Tiwi daftar kemarin cari-cari kerja karena ya harus beranak dulu ya, ngurusin anak sampai hampir 2 tahun gitu. Ya mudah-mudahan ini proses nanti di daycare juga lancar dan proses Tiwi residensi Tiwinya juga lancar di praktek ini. Amin. Jadi oke, kita segini dulu deh ya, supaya nggak kebanyakan informasi dan nggak kelamaan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, tulis aja atau lewat Instagram kita di Our Doctor's Diary seperti biasa. Nanti kita coba jawab lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Makasih udah diundang loh. Sama-sama Ibu, siapa tahu kan ada artis ibu kota ya. YouTube gue nanti jadi lebih membahana. Melonjak ke bawah. Oke deh, sampai ketemu lagi. Dah.